Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nasihat. Wa qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billah. Alil alim amma ba'd. Hadratil muhtaramin para alim ulama warasatul anbiya wa bil khusus sayyidina al-mukarram Bapak Yai Muhammad Mukhtar Al-Sabar ingkang selalu kita taati saha kita dherekaken sedaya fatwa-fatwaipun lan uswatun hasanah. Hadirin wal hadirat, para bapak ibu yang hadir yang saya hormati. Pertama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita semuanya telah mengalami hidup sehat walafiat, sekaligus bisa hadir di sini untuk mengikuti acara dari mulai pagi sampai sekarang, termasuk santunan nasional, sekaligus pada saat ini dilanjutkan pelantikan organisasi Siddiqiyah se-Kabupaten Pekalongan, pelantikan cabang se-Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan acara yang telah dilaksanakan bersama ini betul-betul bisa membawa maslahat, manfaat, membawa keselamatan, kehormatan, keberkatan, lahir batin fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan pada saat ini tepatnya bulan Maulud adalah bulan yang sangat barokah untuk melaksanakan pelantikan. Dan dengan adanya pelantikan ini betul-betul bisa melaksanakan tugas sesuai yang dikehendaki oleh organisasi Siddiqiyah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalongan ini termasuk ini terlambat pelantikannya. Walaupun lambat, tetap kita berusaha untuk mengikuti kewajiban supaya kegiatan ini betul-betul resmi, tidak ilegal. Jadi kita ini punya SK, sehingga nanti tiap-tiap kecamatan nanti ada, barangkali ada bertanya dan ini punya SK. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mencari garis startnya
untuk melaksanakan tugas kita betul-betul bisa laras, terarah. Kita harus dengan niat yang sungguh-sungguh, niat melaksanakan perintah Allah. Karena pada saat ini kita telah dilantik sama dengan kita ini disumpah. Berarti kita harus sanggup melaksanakan sesuai sumpah yang telah kita amalkan bersama-sama. Syahid Allah, kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan oleh seluruh malaikat wal malaikatu qa'iman bil qisti. Inilah kita merupakan suatu garis startnya kita harus betul-betul sadar kita ada di dalam niat karena semata-mata melaksanakan perintah Allah. Karena kalau tidak diniati dengan sungguh-sungguh, ini menjadi adab. Tapi kalau diniati karena Allah semata, perjuangan kita ini termasuk kelebu ibadah melaksanakan perintah Allah. Hanya kerja-kerjuk tidak diniati di hati yang tulus dan ikhlas, nanti kita ini akan menjadi adat biasa-biasa saja. Tapi kalau diniati serius karena semata-mata, sama dengan kita sedang melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu kerjanya nanti akan serius, salah-salah. Karena kita mengharap-harap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua diajak lari, tahu kembali kepada Allah. Diwakil lawain ilahain sebuah tahu bahwa aksan wadilan Allah itu lebih bagus daripada wadilan setan, wadilan nafsu, jin, dan pengaruh-pengaruh yang terus meliputi kita ini akan membentuk kepribadian kita. Oleh sebab itu kita setarnya harus dibentuk kepribadian kita ini dengan sebuah tahu. Ini adalah jati diri. Kembali kepada jati diri kita adalah semata-mata dari Allah, beserta Allah, karena Allah. Inna Allah jamilun, Allah itu indah, yuhibbul jamal. Jadi nanti kerjanya kita ini merasakan suatu keindahan, meskipun di dalam segala aktivitas yang isinya keadaan yang selalu berubah-ubah. Kadang ada kalanya enak, kadang ada kalanya orang kadang berat, kadang ringan, dan seterusnya. Tapi kalau kita semata-mata bersama Allah, dari Allah, dan kembali kepada, kita selalu akan merasakan sesuatu yang tetap, tidak akan mengalami perubahan meskipun situasi terus berubah-ubah. Ini adalah jamal Allah, sifat Allah. Allah itu indah dan suka akan keindahan. Nah, keindahan di mata Allah ini memang semua ini jamal Allah indah, karena ciptaan Allah ini sangat lain. Neng ora kaya indah tempat ibadah. Di mata Allah itu kalau tidak ada manusia, dunia ini kosong. Tapi kalau ada manusianya,
Ini indahnya karena dunia berisi. Nah manusia ini indahnya ora kaya indah manusia yang isinya beribadah, tempatnya tempat ibadah. Nah tempat ibadah ini tempat manusia untuk bersujud pasrah. Ini adalah jamalullah, indahnya. Tapi tempat ibadah ini walaupun indah seperti apa, neng ora kaya indah tempat sujud. Ono sajadah, ada tempat sujudnya. Ora kok bangun tok tapi jerone iki dienggo kanggo sujud pasrah kepada Allah, penyerahan diri. Masjid, gereja, kelenteng, semua tempat ibadah ini adalah tempat yang indah. Tapi orang kaya indah tempat sujud. Tempat sujud itu indah orang kaya indah wong sing tingkring nang sajadah, sing padha sujud. Wong sujud indah nang ora kaya indah wong sujud sing atine iku pasrah menyerah karo Gusti Allah. Nah ini kita kembali kepada Allah dengan hati pasrah. Tapi kalau bisa total judingan. Anak doipun wa antal qawi jenengan kumah kuat Allah. Kula niki lemah, betul-betul tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Oleh sebab itu kita bersandar kepada Allah bahwa kita ini akan mendapat daya, mendapat kekuatan, sehingga kita nanti mampu untuk menerima amanah dan kuat menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuat untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar kita pasrah karena kita tidak mampu apa-apa, tidak ada kekuatan, tidak ada semata-mata biar rahmat Allah. Jadi kok nggak ono sing sombong, nggak ono sing kemlete, nggak ono sing merenes, karena sadar betul bahwa kita sebagai hamba Allah yang sujud dan di dalamnya pasrah semata-mata karena dumateng panjenengan ya Allah ingkang kula sejo lan nyarita panjenengan ingkang kula suwun manuwun maneges manunggal tauhid iki setarnya. Kalau kita kembali ke situ nanti kita akan setelah itu keluar dari jiretan dari ego sentris, dari bangga dan segala. Pokoknya semua hijab ini akan keluar dengan dasar kita sujud dan pasrah. Kita akan menerima nikmat yang indah yang tak terbatas, yaitu nikmat hubungan kepada Allah dengan sempurna. Sehingga keindahan Allah itu terletak pada orang yang menyerah kepada Allah total sehingga nilainya ini 0, isinya 1. Makanya warga 10 itu isinya ini 1 wadai 0. Ini jenenge keluar makroja. Wa man yataqilla yaj'alhu makhraja. Setelah itu kita mendapat rezeki yang tak terhingga. Allah marzuqni thayyibah
wastamilni sholihan, rezeki yang thayyib, kesucian, dan mendapat rezeki amal-amal soleh, bukan rezeki yang berbentuk materi, tapi kita bisa menjadi orang yang bisa bersih di dalam segala hal, dan dapat rezeki kita bisa berbuat amal yang soleh di segala bidang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mendapat rezeki cinta kepada Allah, hubbaka wa hubba man lam yanfauni hubbuhu indaka. Ya Allah, mungkin panjang paling rezeki cinta datang panjenengan, lan rezeki cintane wong-wong sing ana manfaat kangge kula di sisi panjenengan. Nah iki manfaate kula sampeyan niku manfaat mung sedikit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul bersama imamnya, mengabdi mengikuti wasilatul ulama, wasilah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisor wasilah datang para sahabat, tapi termasuk kita mengikuti program setia melalui bimbingan tuntunan dari Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, mengisor Bapak Khalifah, mengisor Wali Talqin, dan seluruh kader-kader Siddiqiyah yang taat kepada ajaran Thariqah Siddiqiyah. Ini isinya keindahan. Karena keindahan Allah itu dirasakan di dunia, mungkin kita akan merasakan pisahnya dunia dalam barzah, mungkin kita akan merasakan keindahan bangkit dari kubur dalam keadaan indah seindah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaiha na'ya wa alaiha namu wa alaiha tubasun insyaallah minal amin. Dengan Allah suatu ketentraman, keamanan dalam hati nang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup ini belum mati pun kita sudah di dalam keindahan, dalam surga. Mana nama muttaqina fi jannatin wa uyun. Nang dunya enak, nang barzah enak, bangkit dari kubur enak. Karena apa? Karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah bila iman kepada Allah, sumastaqim kita menetap istiqomah. Mana temu Gusti Allah nang ilmu makrifat iku ditakoni apa sing katemu jalu. Dimanuwun dateng supaya dipun paringi saged numrapi panjenengan. Atas kuasa panjenengan ya Allah saged ngadep dateng ngarep panjenengan. Ditakoni jawab dateng panjenengan tok ingkang kula sejo mung nyuwun ridhone panjenengan ingkang kula menten tok mengajarane. Dan ridhone Allah itu lebih besar daripada surga. Ridwanul akbar zalika wal fawzul adzim. Itulah anugerah Allah yang amatlah agung. Nah, ridho Allah itulah yang jadi kekulsaman ikhlas. Nah, ikhlas, nah ridho mesti ikhlas. Tapi nah orang ridho, orang bakal ikhlas. Nah, harap ridho Allah sampai kali perbedaan ridho. Rodiyatan mardiyah. Nah, sama ridho oleh mardiyah. Dan ridhonya Allah itu luwih besar daripada surga. Cuman berarti wong-wong sing diridhoi Allah iku gendengane karo diuji keikhlasan. Nah, contoh-contoh orang diridhoi Allah
terutama ya nek teng donya niki sakniki ya Pak ya tak gampang. Tapi nek para nabi ya para nabi ku nek sing paling puncak niki ulul azmi. Ulul azmi ku ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Sampeyan maca wong sing diridhonya. Terus kula sampeyan niku diperintah sabar kaya sabare ulul azmi wa rusul. Pasbir kang sabaru ulul azmi wa rusul. Monggo padha sabar kaya sabare ulul azmi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Sampeyan waca ndelok kaya apa ujiane Nabi Nuh. Sampeyan waca ya apa ujianane Nabi Ibrahim. Ayo Nabi Isa, Nabi Musa. Apa mungkin kuat umpama ujian Nabi Nuh ditimpake teng kula sampeyan. Ujian Nabi Ibrahim ditimpake kula sampeyan. Nabi Ibrahim itu indah, padahal situasinya itu di dalam api unggun yang dibuat dari kerajaan Namrud. Iku ana Jamal tapi ternyata standar manusia melihat ini Ibrahim itu mesti gesem ya. Tapi pada kenyataannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami hidup sehat di dalam api unggun dan merasakan suasana bahagia. Ya narkuni berdan wasalaman alai Ibrahim dan seterusnya. Bahasa ini sedikit ini ujiannya akeh. Mulanya terutama pemuda-pemudi sampai paye ngetok ke dalil nalika gawe imaman iku sing sampe saiki berhenti gara-gara diuji oleh Allah macam-macam ujian sing sampai sakniki dereng selesai. Pas gawe imaman niku sing dikhususke terutama pemuda. Tapi ayat yang mentune wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadin adi. Sing isine ora bakal ketemu apa sing sejo, ora bakal mekoleh utawa keberhasilan kejaba dengan sabar ilal ladzina sabaru, kecuali kanggone wong-wong sing sabar. Wa mayulaqa ila dzuhatin adin, kejaba kanggone wong sing jiwa besar. Lah jiwa besar niku wau tak terangke wau. Mulane kuat kita menghadap ujian Allah kan karena Allah, nek ora karena Allah kok buang tengene. La ilaha il maksud sing kata hisni mandala hisni sing sampun mlebu nang ngene gedung la ilaha illallah. Wa man amina dapat selamat sapa azab dunia maupun azab akhirat, geni dunia maupun geni akhirat. Petenah ya geni ya. Dunia ya gen panas tapi iku wong sing ora entuk perlindungan kok wong di dunia iki. Tapi nek sing entuk perlindungan lain wong iku aman dari azab. Kono pitane di gedung di benteng. Mulane engko sampean mati dibantu Pak Yai di gedung ngarepe jenenge Hisnullah. Gedunge
la ilaha illallah Hisnullah. Dari Hisnullah menjadi Hisnul Aman Siti, benteng Sidiqiyah jenenge Has, perlindungan Sidiqiyah, ada keamanannya, bentengnya jenenge Hisnul Aman Sidiqiyah. Jadi la ilaha illallah kuwi iku jerone wong sujud pasrah marang Allah, sehingga Allah menjadi pelindung. Wong sujud tempat sajadah omahe jenenge Hisnullah, gedunge Allah. Jadi masjid kuwi lambange wong sujud pasrah nang gone Allah, sehingga kita hidupnya selalu dalam naungan la ilaha illallah. Iki nek cara Jawa la ilaha illallah kanjang mahpiyah, gedung sing samar. Ya kula sampean niku nduwe gedung tapi samar. Umpama ditembak ngono sampean iku kena sing nembak dhewe. Nek sampean la ilaha illallah iki wis dadi. Yo kalimat sabda iki, kalimat syahadat itu umpama sampean nembak niku umpama dipitnah, ya sing mitnah ku kena kepitnah dhewe. Utawa kanjang layar iku gedung sing ora kena dimakrifati. Mulane ajaran Sidiqiyah kuwi mboten kathah, cuman la ilaha illallah bukan lainnya, hanya la ilaha illallah. Lain itu cuman kanggo pengantar tok. Dari Allah, beserang Allah, kembali marang Allah. Setelah itu Allah menciptakan Jamalullah Muhammad Rasul juga kaca isinya ini. Nah, setelah kita sadar bahwa Allah ini adanya dibuktikan dengan Jamalullah. Ana nek kula sampeyan iki wujud bukti anane Allah Subhanahu wa taala. Tapi cat mutlake Allah iku ora ana rupa, ora ana warna, ora ana ganda, ora ana swara. Ora kena digambarke sama sekali. Tan kena kinaya, ora sadang tak wujud dewa kaya apa. Aja dijaman, wujud Allah iki dunung ning wujud sira kabeh iki. Iki lah bukti anane Allah iki, anane kula sampeyan iki terus jagat sak isine. Iki bentuke tatanan yang rapih. Menawa sampeyan ngaku anane Allah, tunjukkan kerapian-perapian. Ngomong ya tata sing rapi, mikir ya sing rapi, bekerja di tata sing termasuk bermasyarakat. Oleh sebab itu warga Sidiqiyah gawe organisasi ini karena jumlah ini orang menjadi hitungan, orang menjadi gede, orang menjadi kebanggaan. Tapi sing dadi bangga Pak Yai niku perapiane. Jadi buatan jumlah tapi yang terkoordinir, yang terdata, dan nanti akan menjadi orang yang sama-sama bareng bertanggung jawab pelestarian. Itulah akal manusia. Setelah kita ini diberi akal, inilah untuk berpikir dan tujuannya untuk menciptakan perapian-perapian untuk kesempurnaan. Nah, pengurus-pengurus yang dilantik ini, inilah yang nanti akan menjadi motor, yang menjadi penanggung jawab. Nabi Muhammad ini dalile Pak Wali Takim, ini
umatan wasaton wa kadzalika jalna umatan wasaton. Dadi orang sing ndadekake marang sira Muhammad jalnaka umatan wasaton, umat pertengahan. Artinya mataharinya yang bertanggung jawab untuk hidupnya organisasi Siddiqiyah ini terletak pada penanggung jawabnya, yaitu para pengurus Siddiqiyah. Juga harus menyatu kompak biar menjadi mataharinya Siddiqiyah ini adalah pimpinannya Siddiqiyah. Di tengah artinya bertanggung jawab, ikut merasakan berat ringannya maju mundur Siddiqiyah. Ini terletak pada tanggung jawab pengurus Siddiqiyah. Yang dimaksud tengah bukan koneng tengah. Soalnya kesenang tengah urus wiyono. Nang tengah tapi pinggir bukti kawan. Senajan tempatnya yang pinggir tapi prihatin lah ikut mikir ke piye nasib Siddiqiyah maju mundur Siddiqiyah, keselamatannya Siddiqiyah.